Pepatah jangan kita abaikan, satu kata seribu makna. Usaha yang kita lakukan akan sebanding dengan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menyapa kalian lagi. Sekedar informasi, aku hanya akan mengupload video-video aku yaitu di dua tempat, di channel YouTube aku ini dan di fanspage aku @bundatun_rumah_kayu. Jika video aku ini diupload di fanspage lain berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk di-report dan dilaporkan ya akun tersebut. Nah teman-teman, di awal video tadi aku tuh lagi ngerebus jengkol ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau ngerendang jengkol. Jadi jengkolnya itu udah aku rendam semalaman teman-teman. Dan tadi itu aku rebus, dan rebusnya itu pakai daun salam agar bau jengkolnya itu tidak terlalu menyengat. Jadi direbus dulu pakai daun salam gitu ya. Itu ngerebusnya nggak perlu yang terlalu lama teman-teman, karena dia itu udah direndam semalaman, otomatis dia itu bakalan cepat banget untuk lembutnya gitu loh. Pokoknya boleh dicoba deh, kalian rendam dulu jengkolnya itu semalaman, terus keesokan harinya pas mau dimasak direbus, dan kalian rebusnya itu menggunakan daun salam. Itu rasanya bener-bener enak dan bau jengkolnya itu nggak terlalu menyengit. Nah di sini aku lanjutin buat ngupasin jengkol ya. Jadi ini tuh jengkol kemarin aku beli ke tetangga aku yang di belakang rumah. Jadi ya beliau itu lagi panen jengkol gitu. Dan aku tuh beli seharga 20.000 ya. Sekilonya tuh sih 15.000 gitu ya teman-teman. Jadi aku minta 20.000 karena memang aku tuh rasa-rasanya belum tahu gitu ya bakalan belanja lagi nggak sih gitu ya, belanja mingguan lagi atau enggak gitu nanti. Jadinya aku beli aja sekarang. Palingan pun kalau aku belanja mingguan nanti itu paling aku belinya sedikit aja gitu ya. Nah ini nih teman-teman untuk bumbu rendangnya ya. Itu tadi aku beli bumbu rendang itu bumbu jadi aja ya teman-teman. Kan tadi sih belinya kemarin ya. Terus kedua itu ada cabai juga, cabai giling halus. Dan kalau untuk rempahnya tadi itu tuh ada daun jeruk, daun salam, sereh dan daun kunyit ya teman-teman. Tadi aku pengen nambahin untuk geprekan apa ya lengkuas gitu, cuman sayang aku nggak ada lengkuas jadi yang nggak aku bikin. Nah kenapa tiba-tiba hari ini tuh aku kumat pengen berbikinan rendang jengkol, karena memang aku tuh lagi nggak enak badan dan kok lagi kepengen banget gitu ya makan rendang jengkol. Ngebayanginnya tuh kok kayak enak gitu ya teman-teman, makanya aku memutuskan untuk hari itu masaknya rendang jengkol aja. Nah teman-teman, setelah jengkolnya tadi itu mateng dan udah agak aku rendam pakai air dingin tadi ya, udah agak dingin sedikit. Nah ini langsung aja aku geprekin jengkolnya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, pas aku ngegeprek jengkolnya itu sebenarnya nggak perlu yang pakai tenaga yang kuat gitu ya. Dia itu juga udah apa ya, udah langsung gepeng gitu teman-teman, karena dia tuh udah lembut gitu. Dia udah direndam semalaman, ditambah lagi tadi udah direbus, dan jadi dia tuh bener-bener lembut dan empuk banget. Udah lama banget sih aku tuh nggak masak rendang jengkol ya. Jadi aku kepengen banget sih bikin rendang jengkol. Cuman ya kalau boleh jujur ya teman-teman, bikin rendang jengkol itu enaknya memang bumbu itu yang diracik sendiri gitu ya. Kalau yang dibeli kayak gini tuh kayak ada aja rasanya yang kurang gitu. Tapi ya kalau misalnya mau dibikin sendiri itu pasti bakalan riweh dan ribet banget. Makanya udah aku beli aja. Nah sebelum aku mulai masak rendang jengkolnya, di sini aku mau masak dulu lauk buat anak-anak, bukan lauk sih tapi sayur ya. Jadi anak-anak itu juga apa ya, kemarin tuh si adik demam kan, jadi aku mau bikin kayak sayur-sayur sop-sopan aja gitu teman-teman buat anak-anak ya. Ini aku lagi masukin nih sayurannya, itu ada buncis, wortel, kentang ya teman-teman. Terus juga bakalan aku tambahin tahu gitu ya biar dapatnya itu banyak dan anak-anak tuh bisa beberapa kali makan gitu. Nah aku langsung aja buat ditambahin garam ya teman-teman sayurannya, terus juga ditambahin roiko pastinya. Kalau buat anak-anak aku nggak kasih micin ya, tapi aku kasihnya itu roiko aja. Lalu biar dia itu cepat mateng, nanti bakalan aku tutup. Oh iya jangan lupa buat ditambahin sedikit merica biar dia itu rasanya lebih enak dan gurih gitu. Oke teman-teman, ini tuh udah mateng, alhamdulillah. Pokoknya ini tuh udah mateng aja ya. Aku singkat-singkat aja videonya biar nggak terlalu lama durasinya ya. Oke lanjut, sekarang aku mau masak yang buat rendang jengkolnya teman-teman. Itu bumbunya lumayan banyak ya teman-teman. Ini aku belinya 3.000 atau 5.000 ya, aku lupa deh. Yang beli itu Pak Suami teman-teman. Dan di sini aku tambahin nih teman-teman untuk cabai merahnya biar dia itu agak lebih pedas, karena cabai bawaannya itu cuma sedikit banget. Jadi aku tambah aja cabai sendiri gitu. Dan aku masukin deh untuk rempah-rempahnya atau aromatiknya, itu ada daun jeruk, daun salam, sereh, dan juga daun kunyit.
Seperti yang aku bilang tadi ya, pengen nambahin si lengkuas geprek, tapi aku tuh nggak ada lengkuas geprek ya teman-teman. Aku ada sih nanam lengkuas geprek yang lengkuas merah gitu loh teman-teman, tapi dia itu apa ya, masih muda gitu loh teman-teman, masih kayak belum ada rasanya gitu. Dicongkel pun, digali pun dia itu kayak belum ada isinya gitu. Jadi ya udahlah ya, aku malas banget kalau mau nyari-nyari lagi ke rumah kakak ipar aku tuh mager gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu, kayak gini aja bumbunya. Nah di sini aku tuh campur-campurin dulu untuk si jengkolnya ini dengan bumbunya ya teman-teman. Aku tuh nggak tumis, tadi aku juga nggak kasih minyak, cuman aku campur-campurin gini doang sampai si jengkolnya itu udah meresap ke bumbu gitu ya. Nanti kalau misalnya udah meresap baru dia aku tambahin santan. Ini aku pakai santannya itu yang kental ya teman-teman. Jadi ngasihnya itu bertahap sih kalau aku ya. Nanti kalau udah agak ini menyusut, aku tambahin lagi santannya. Ntar udah menyusut, tambahin lagi santannya gitu. Jadi nggak sekaligus. Jadi nanti dia itu bakalan ini ya teman-teman, bakalan bener-bener kental, banyak bumbunya kelihatan dan juga lebih berminyak gitu kelihatannya. Berhubung masak rendang ini perlu waktu yang lama gitu ya, jadi aku nyicil-nyicil sambil beberes gitu teman-teman, karena kalau misalnya mau ditungguin terus itu pasti bakalan lama banget rasanya gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku tuh cicil-cicil juga aktivitas yang lain gitu sambil dipantau-pantau, takutnya santannya pecah. Dan ini si adek ya teman-teman, dia itu datang ke aku karena dia tuh habis mandi, tadi dimandiin gitu ya sama ayahnya. Jadi aku tuh memang kan nggak sehat gitu ya, jadi aku bilang Pak suami buat bantuin gitu ya mandiin anak-anak biar aku masak gitu, karena kerjaanku juga sebenarnya masih banyak gitu ya. Jadi ya biarin aja lah anak-anak dimandiin Pak suami, nanti biar mereka itu bisa main-main gitu ya. Nah ini untuk sayur anak-anak itu tadi ternyata airnya kebanyakan kuahnya gitu ya, jadi aku tumpahin lagi sedikit, takutnya dimasukin semua ke dalam mangkuk kaca itu malah jadi tumpah-tumpah gitu kan. Oh ya teman-teman, kalian pada masak apa nih hari ini? Boleh tulis di kolom komen ya. Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku, jengkol? Kalau aku mah memang lagi kepengen banget kayaknya gitu ya makan jengkol, kayak lagi bener-bener pengen gitu rendang jengkol. Aku tuh kepengen banget sih sebenarnya satu lagi tuh rendang nangka teman-teman. Tapi nangka di sini tuh lagi susah dapetnya gitu. Pengen banget sih aku tuh bikin rendang nangka. Dulu mah kalau mama aku tuh sering banget bikin rendang nangka teman-teman. Kalau sekarang itu kayak apa ya? Kayak udah susah gitu ya. Aku bahkan belum pernah ngeliat orang sini tuh masak rendang nangka gitu. Jadi aku tuh pengen bikin sendiri gitu. Dan ini tuh aku lagi kewalahan banget buat masang si tudung saji susun aku. Sebenarnya ini tuh nggak susah masangnya, cuman mungkin aku aja yang kurang konsentrasi. Jadinya ini tuh kayak kelihatannya tuh susah dipasang gitu ya. Padahal sebenarnya mah gak susah teman-teman, cuman aku tuh yang kurang konsentrasi masangnya dan gak merhatiin gitu. Alhasil itu ada yang salah-salah pasang gitu loh akunya, ya Allah. Beneran deh kalau misalnya kita ngerjain apa-apa itu ya, terus kita nggak konsentrasi, itu memang hasilnya itu bakalan nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu banyak juga yang ngaco jadinya hasilnya ya teman-teman. That's all I wanna do. Kalau masang tudung saji kayak gini tuh dia tuh harus benar-benar sejajar gitu ya, terus juga lubang-lubangnya itu harus pas gitu, karena kalau dia nggak pas ya dia nggak bakalan bisa kokoh teman-teman. Jadi kayak harus benar-benar pas gitu dipasangnya. Dan begitulah namanya juga emak-emak yang sambil masak sambil gini, jadi kadang nggak konsen, makanya ini tuh agak rada amburadul. Dan Tara ini udah jadi aja ya, tadi aku skip aja karena udah kepanjangan gitu. Alhamdulillah udah jadi untuk ngerakit si tudung sajinya. Lanjut di sini tuh aku mau beresin cucian piring aku yang udah aku cuci tadi pagi ya teman-teman. Di sini tuh aku sambil menyambi ya teman-teman buat ngaduk-ngaduk si si rendang aku, karena kalau nggak disambi-sambi itu bakalan lama aja sih gitu ya teman-teman. Jadi udah disambi-sambi biar kerjaan itu tuh dalam satu waktu tuh bisa beres beberapa kerjaan gitu. Dan mohon maaf ternyata di sini aku salah penempatan penguncian fokus dan cahaya. Alhasil pas aku buka pintu si lemari piring aku itu malah kena gitu ya di bagian titik fokus yang aku klik, dan alhasil menggelap kayak gini. Nah singkat cerita teman-teman, ini untuk si rendangnya udah mulai mengental ya. Kalau untuk rendang kayak gini tuh kalian suka rendang yang basah atau yang kering teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kalau aku mah gimana aja sih tetap suka gitu ya, tapi biasanya aku lebih suka rendang yang kayak gini dulu awal-awal mateng, nanti dianget-angetin terus sampai dia itu kering, itu tetap enak sih. Kalau rendang ini kan dia itu memang awet ya teman-teman, yang penting itu cara masaknya itu bener aja dan dia itu bener-bener mateng. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini rendangnya udah jadi ya. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Oke, lanjut lagi nih tuh ke malam harinya. Jadi lipatan pakaian Masya Allah udah numpuk, dan numpuknya itu bener-bener banyak, luar biasa deh ya teman-teman. Di sini aku melipat-lipatin pakaian dulu karena mau udah greget banget gitu ya dengan lipatan pakaian yang udah banyak banget. Ada nggak sih teman-teman yang samaan kayak aku lipatan pakaiannya itu lagi banyak dan numpuk? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah teman-teman, kemarin itu ada yang nanya, Bun pulang kampungnya itu kapan gitu ya. Aku pulang kampungnya insya Allah sekitar 2 atau 3 hari menjelang lebaran ya teman-teman. Jadi nanti tuh tunggu dulu lah gitu ya, pulangnya jangan terlalu buru-buru banget gitu. Dan kalau untuk pulangnya itu pakai apa, sebelumnya juga udah aku jelasin ya. Aku masih nunggu keputusan dari abang sepupu aku bakalan pulang bawa mobil Chatera, bawa mobil abang aku gitu ya. Maksudnya mobil yang dipinjam dari perusahaan atau naik travel tuh belum pasti gitu ya teman-teman. Ntar deh kalau misalnya gimana-gimana aku mau pulang kampung, aku pasti bakalan cerita ke kalian. Ini tuh aku bikin video ini tuh masih belum terlalu jauh bang, masih belum terlalu mau dekat-dekat lebaran banget ya teman-teman. Cuman memang barokallah gitu ya, aku tuh ada beberapa stok video. Jadi ya aku tayangin dulu yang terlebih dahulunya gitu ya. Semoga aja sih aku tuh tetap banyak stok video ya. Jadi nanti pas aku pulang kampung gitu ya, nah video-video aku tuh tetap bisa tayang untuk nemenin kalian gitu ya. Dan semoga juga aku tuh bisa untuk ngedit dan dubbing semua video-video aku, karena sebenarnya stok video itu ada beberapa, cuman aku tuh kadang itu nggak sempat buat ngeditnya gitu ya, karena kondisi juga, karena anak-anak yang sakit juga, karena kondisi aku yang nggak sehat juga gitu. Jadi kadang tuh nggak sempet buat aku itu ngedit videonya ataupun bahkan voice overnya gitu. Apalagi seperti yang kalian tahu kan, kalau ada pak suami di rumah, aku tuh nggak pede teman-teman buat voice over atau buat dubbing. Jadi aku tuh kadang harus nungguin pak suami itu pergi dulu. Dan kalau misalnya pas pak suami nggak kerja, otomatis kadang aku nggak ngedubbing gitu, karena pak suami nggak mungkin aku usir dulu dari rumah kan. Oh ya, di sini tuh sebenarnya aku belum lipat semua pakaian ya teman-teman. Di sini tuh yang aku lipat adalah pakaian-pakaian yang besar-besar gitu ya. Untuk pakaian anak-anak yang kecil-kecil itu belum aku lipat karena memang takutnya ini tuh terlalu lama nanti beresnya gitu ya. Dan jujur badan aku udah capek banget, pengen istirahat gitu. Makanya ya udahlah, di sini aku lipatin yang besar-besar dulu. Tapi udah bisa dipastikan sih ya teman-teman, besok pasti bakalan nambah lagi ya untuk lipatan pakaian aku ya. Karena memang kan pakaian anak-anak kecil-kecil belum aku lipat, besok kan udah nyuci lagi, kering lagi, pasti numpuk lagi gitu. Ya begitulah terus ya teman-teman, karena kalau pakaian itu dibiarin ya gitu deh, dia itu jadi beranak pinak gitu. Ayo siapa nih di antara kalian yang udah mudik atau mungkin saat itu udah ada di kampungnya, boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Atau kalian itu masih sama kayak aku masih belum mudik, boleh tulis juga di kolom komen kira-kira kapan kalian akan berangkat untuk mudik. Dan kalau kalian mudik itu tuh naik motor, naik mobil, naik travel, naik bus atau naik apa nih teman-teman, boleh tulis juga di kolom komen ya. Serta nih teman-teman, aku mau nanya kira-kira persiapan apa aja nih yang kalian siapkan buat kebutuhan pulang kampung. Boleh juga tulis di kolom komen. Di sini tuh aku ngelipat pakaian itu sambil nonton TV ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan heran kalau misalnya ngeliatin mata aku bentar-bentar itu melotot ke TV ya, karena TV itu nyala gitu ya teman-teman. Jadi walaupun filmnya nggak bagus, kalau dia itu nyala tetap aja ngelirik ke situ gitu. Sebenarnya kalau malam-malam kayak gini tuh ya teman-teman, aku tuh pengen banget nonton video film-film itu yang kayak film-film laga gitu loh teman-teman. Ya cuman kadang itu suka nggak ada gitu ya film-film laga gitu ya, kalau misalnya baru habis-habis isya. Apalagi kayak film-film Cina gitu. Nah kadang aku suka tuh teman-teman nonton filmnya daripada nonton film-film laga-laga Indonesia gitu ya. Bukan karena nggak bagus sih teman-teman, cuman kadang tuh kalau film-film Indonesia itu kayak udah ketebak aja gitu loh ceritanya, jadi nggak seru gitu. Apalagi kayak sinetronnya gitu, dan kayak ceritanya tuh kayak gitu-gitu aja rasanya gitu. Jadi kadang itu kayak boring sendiri gitu ya. Bukannya nggak bagus sih, kadang juga aku juga suka nonton sinetron-sinetron Indonesia. Cuman lebih sukanya itu aku tuh nggak terlalu yang suka banget lah sama sinetron Indonesia, karena terkadang tuh ya ceritanya kayak gitu-gitu aja gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Kalau aku itu ya tim yang lebih suka kayak film-film yang kayak India gitu. Nah aku suka tuh. Cuman ya kalau misalnya ceritanya juga nggak bagus ya aku juga nggak suka gitu ya. Kalau misalnya ceritanya kayak yang berlaga-laga gitu, nah aku suka tuh.
Oke teman-teman, lipatan pakaian udah beres. Lanjut di sini aku tuh susun ya pakaiannya ke dalam lemari. Takutnya kalau dibiarin ini tuh bakalan berantakan lagi nanti dan bakalan beranak pinak lagi gitu ya teman-teman. Jadi udah di sini aku mau beresin aja lah sekalian biar lebih lega gitu ya teman-teman kerjaan aku. Kalau ngelipat pakaian itu memang sebaiknya setelah dilipat itu harus langsung disusun ya biar nggak berantakan. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.